saya kan akuntansi kan Bu, kita akuntansi. Jadi yang saya dapat di sini dalam mengelola keuangannya Ibu, mencatatnya, mengatur pencatatan keuangannya, itu sangat berguna untuk melihat bagaimana kopi kami itu dari berbagai daerah biasanya. Tapi memang tidak kami pakemkan setiap bulan ini ada gitu. Tapi kami biasanya kalau memang niat dulu, keberanian, lalu lakukan. Jangan takut Ibu, apapun. Halo Proaxiar, selamat sore. Hari ini ketemu lagi dengan kami di sini dalam edisi Counting Planner. Hari ini kita live langsung dari accountant muda. Boleh kenalan dulu Bang, boleh spill sedikit sebelum yang lain. Mungkin ada beberapa yang kenal, ada yang nggak kenal nih dengan Abang. Boleh cerita sedikit Bang, perkenalan? Boleh. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rehan. Aku kuliah di akuntansi USU. Stamuk 2020. Kalau tahu angkatan ya, apa Ya, Stamuk bilang ya? Boleh. Angkatan 2020. Ya, alhamdulillah kita hari ini lagi main-main ke kafe saya, bertempat di Sakti Lubis di Gang Mas nomor 42 yang namanya Chamber. Oke. Nah, boleh tanya-tanya lagi ya Bang. Nah, Bang Rehan ini boleh spill ya, Bang Rehan ini belum tamat loh. Nah, tapi udah memulai usahanya. Menurut Bang Rehan sendiri, susah nggak ya Bang untuk memulai bisnis sambil tetap kuliah? Sekarang kan udah lagi proses skripsian ya. Iya. Boleh dong Bang cerita awal mulanya, kenapa ya tertarik berbisnis gitu loh. Iya, boleh. Kalau dibilang susah sebenarnya, karena kita harus mencocokkan jadwal, apalagi kafe ini kita opening dari siang sampai dengan jam 11 malam. Ya, harus kita konsisten disiplin juga sama waktu Ibu. Oke. Sesuai Ibu juga ngajarkan di kata kuncinya berarti keywordnya disiplin waktu. Oke, time manajemennya teman-teman tuh harus benar ya, harus terjadwal. Bisnisnya Bang Rehan yang kelola sendiri atau ada dengan teman-teman yang lain? Ada dengan teman-teman. Kami di sini ada 5 orang yang ownernya dan juga 1 manajemen yang kami pekerjakan. Jadi sehingga bisa mempermudahkan kami dalam mengelola kafe ini. Gitu. Oke. Kalau ini ya, Bang Rehan nggak punya cita-cita nih abis tamat kayak orang-orang tuh kan pengen jadi pegawai negeri, kalau nggak kerja di kantor keuangan atau apalah yang cita-cita mahasiswa sekarang. Kenapa ya dari awal pengen membuka bisnis gitu loh? Emang nggak kepengen seperti kawan-kawan yang lain gitu? Sebenarnya pengen, tapi ini adalah kafe kan coffee shop ya Bu ya. Karena ini sebenarnya keinginan orang tua juga. Karena kebetulan papa itu suka ngopi. Jadi dia dapat 2 tuh Kak. Teman-teman, keinginan papanya dapat, bisnisnya dapat juga ya. Terus menjanjikan nggak? Udah berapa tahun ini Bang Rehan? Alhamdulillah sampai sekarang 1 tahun 3 bulan. Oke, 1 tahun 3 bulan. Selama 1 tahun 3 bulan ini break even point nggak? Kalau kita bilang, kalau orang awam sih nyebutnya balik modal, tapi kalau kita sendiri break even point atau profit bahkan gitu loh. Sebenarnya gimana? Masih break even point. Masih break even point karena dia baru mulai mulai bisnis. Tapi insya Allah dia akan seiring waktu dia akan berkembang. Amin. Insya Allah. Nah, susah nggak Bang kalau membagi waktu antara kampus, bisnis gitu loh. Menurut Bang Rehan sih, dan Bang Rehan ini ya, kalau yang pada kenal Bang Rehan ini aktif banget nih di organisasi. Mantan ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi USU. Iya benar Ibu. Ya.
Oke. Gimana Bang, boleh cerita sedikit? Di awal-awal susah Ibu, karena kebetulan di awal itu saya masih sibuk-sibuknya di kuliah. Kebetulan saat itu saya masih jadi ketua umum. Ibu. Jadi susahnya itu ngatur waktunya Ibu. Apalagi saya masih berkuliah juga saat itu. Jadi saya di awal-awal memang kata kunci tadi disiplin, masih belum disiplin Ibu. Kadang kalau di sini sampai malam, paginya kebebasan ya. Sering nggak masuk kuliah nggak? Nggak, kalau itu enggak Ibu. Enggak ya, cuma telat ya. Telat Ibu. Okay. Karena banyak kewajiban yang harus kita jalani juga kan Ibu. Jadinya susahnya di situ. Tapi lama kelamaan saya belajar Ibu mengatur waktu itu, time manajemennya akhirnya saya mendapatkan. Jadi pagi saya ke kampus, nanti di sini saya siang sampai sore, malam saya gantian sama yang lain. Oke, I see. Berjalan dengan waktu, time management itu memang sudah bisa kita atur dengan benar ya. Iya. Nah, kalau dari yang kita dapat di kuliah ke prakteknya sendiri nyambung nggak Bang? Nyambung Ibu. Kebetulan kan saya kan akuntansi kan Bu, kita akuntansi. Jadi yang saya dapat di sini dalam mengelola keuangannya Ibu, mencatatnya, mengatur pencatatan keuangannya, itu sangat berguna untuk melihat bagaimana ini profit atau tidak gitu, dan melihatlah Ibu bagaimana alur kas yang kami punya. Oke, I see. Jadi kalau kita sering dengar nih ya Bang, kalau menurut Bang Rehan itu kan bermanfaat banget ya, bisa diterapkan. Bang Rehan sendiri sepakat nggak nih ya dengan bahasa kalau yang ada kata-kata tuh, alah sebentar lagi akuntan tuh nggak diperluin, akuntansi tuh nggak diperlukan. Menurut Bang Rehan sendiri pandangannya gimana sebagai accounting planner? Sebenarnya saya nggak sepakat ya Bu ya, karena dalam hal saya menjalani ini semua tetap butuh yang namanya tenaga manusia Ibu. Karena ya sebagai gimana ya bahasanya, untuk yang mengontrol lah Ibu, makanya kita tetap butuh tenaga manusia. Seperti kami biasa melakukan stock of name, melihat gimana stok, walaupun memang tercatat semua di sistem, tetapi tetap harus ada controlling dari manusianya. Oke, berarti decisionnya tetap di individunya ya, di manusianya. Jadi nggak, don't worry kawan-kawan, nanti akuntan itu tetap diperlukan di mana aja, mau jadi bisnismen, insya Allah sudah dimulai dari awal nih sama Bang Rehan dan kawan-kawan. Yang kawan-kawan itu semua accounting juga atau ada dari background yang berbeda, Bang? Teman-teman kebetulan ada juga yang berbeda, ada yang dari pertanian di sini Bu. Ada yang dari pertanian, nyebrang jauh ilmunya. Ya kita sama-sama di sini belajar, ada yang pertanian, ada yang memang juga sama-sama accounting, ada yang manajemen. Oh alhamdulillah. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih yang membedakan kafe yang Rehan kelola dengan, kan banyak nih kafe-kafe kopi yang lain. Nah boleh spill dikit lah, biar teman-teman tuh, ayo mari ke tempatnya Bang Rehan. Iya Ibu. Apa yang spesialnya? Spesialnya kita di sini punya produk kopi Bu. Sebenarnya kan di sini coffee shop. Kopi kami tuh dari berbagai daerah biasanya. Tapi memang tidak kami pakemkan setiap bulan ini ada gitu. Tapi kami biasanya kalau memang ada stok dari kemarin dari NTT Ibu, dari NTT datang kami menjual kopi yang dari NTT. Itu biasa kami promosikan. Biasa banyak dari kalangan-kalangan yang bapak-bapak itu suka gitu Bu sama kopi-kopi kayak gitu, yang memang dari luar Medan gitu. Kalau Medan ini kan banyak ya Gayo, Ibu, Mendeleng kopinya. Kalau kita menjual juga dari sana Bajawa, Flores, kita juga menjual. Nah, untuk promotnya sendiri biasanya kan itu nggak seperti yang tadi di awal, dia kan nggak tiap bulan nih ada yang dari NTT, berarti kan ada promotionnya kan. Kita bisa taunya penggemar ini taunya dari mana, Bang? Biasa kami melakukan pendekatan yang secara komunikasi sih Bu. Jadi kami memang udah sama customer tuh kami jalan komunikasi. Kadang mereka nanti kadang berkontak melalui Instagram,
Jadi kadang mereka nanya-nanya Ibu. Oh, ini apa yang baru atau iya. kita posting di Instagram ya? Kadang mereka kalau datang pun nanya biji kopinya apa gitu. Oh, I see. Nah, jadi kuncinya lagi kalau kita berbisnis ini, kita harus jalin komunikasi yang baik dengan customer, ya kan? Yang biasanya di kampus suka marah, ketika di kafe nggak boleh marah-marah ya kan? Nggak boleh, tamu adalah raja Ibu. Tamu adalah raja, jadi pas kita datang ke sini nih kita jadi raja nih ya kali semuanya. Nah, komunikasi harus baik, melayani orang, service itu yang poin kuncinya, ya, Ibu. Kuncinya harus tepat waktu, karena kalau ya ketika posisi saya jadi pengunjung, kalau datang makanannya atau kopinya lama banget, pasti kita akan rewel. Nah, itu salah satunya masuk juga dalam time management. Bagaimana penyajiannya, tepat waktu nggak? Betul nggak ya Bang? Betul. Soalnya di sini tuh nggak cuma ngajar aja, prakteknya iya nggak ya Bu? Karena ada anak yang akan mempraktekkan sendiri. Kemudian kalau untuk pemasoknya sendiri gitu, dia deliverynya atau kita beli ke sana langsung atau seperti apa Bang Rehan? Kalau misalnya untuk produksikan, berarti kan kita ngitung harga pokok produksi di cost accounting ya. Iya. Kalau bicara akuntansi di cost accounting tuh gimana Bang? Itu kami belanja langsung Ibu ke roastery namanya. Jadi kebetulan ada teman-teman yang di Medan ini yang punya roastery, yang nanti dia menyalurkan ke kafe-kafe banyak itu Bu. Jadi biasanya kami kuncinya itu di request di roastery. Kami mau biji yang seperti ini dan roastery yang tingkatannya seperti ini. Belanja sendiri jadinya Ibu. Jadi dia menjalin hubungan baiknya ke distributor juga, ke customer, dan itu semuanya harus dilakukan dengan perfect ya, dengan sempurna. Kalau enggak nanti bisa stoknya datang terlambat. Benar Ibu. Pakai metode apa tuh ngitungnya? Ayo Proaxier, jangan lupa di cost accounting apa nanti di akuntansi manajemennya loh, karena kebetulan yang di roasting sama yang ini hostnya jadinya orang sama-sama akuntansi, jadi kita akan bicara hitungan ya Bang. Hitungan. Karena kalau di sini dia akan hitung break-even point, harga pokok produksi, kemudian time management, apa just in time atau apa di akuntansi manajemen, harga pokok produksi di cost accounting semua ada. Pencatatan itu ada di pengantar akuntansi ya. Kalau dengan sistemnya masuk di mata kuliah sistem biasa ya, sistem elektroniknya. Oke, nah kita ngobrol yang ini ya. Harapan Bang Rehan sendiri untuk kafenya seperti apa? Ini mau dijadikan yang utama atau ada yang lain gitu? Pengennya kalau bisa bercabang-cabang Ibu. Pengennya amin, gitu insya Allah tapi, ya. Iya, tapi kita coba mulai dari sini dulu, pelan-pelan ya, harapannya ke depan seperti itu. Kita pengen coba meningkatkan relasi dulu Ibu, dari menyenangkan customer. Dari nanti kan gimana kesenangan customer itu jadi motivasi juga sama kami untuk terus mengembangkan bisnis ini gitu. Oke. Itu harapannya, insya Allah kita sama-sama doakan usahanya Bang Rehan dengan kawan-kawan terus berkembang. Amin. Bisa terus berkembang, menciptakan lapangan kerja baru. Terus keywordnya itu dia nampaknya ini simple kata orang, enggak juga ketika kita ngejalaninnya. Menjaga semuanya itu berat ya kan Bang Rehan. Dia nggak semudah yang orang-orang alah cuma jual kopi aja apa sih. Jangan salah teman-teman, ini udah edisi Counting Planner yang keberapa ya, kita sudah roadshow dari mahasiswa akuntansi yang tidak memilih bekerja di kantoran. Ada yang buka usahanya bakso, kemudian ayam, kemudian ini kopi. Nanti kita cari lagi yang berbeda, karena ada tuh mahasiswa akuntansi itu yang memang buka usaha menjahit, kalau butik lain ya, ini dia memang skill untuk menjahit. Kemudian ada yang usaha sampai punya brand sendiri untuk usahanya, butiknya itu dia brand dia sendiri, semua yang dia jual brand dia sendiri. Nah jadi gak usah takut para kawan-kawan semuanya, bahwasannya usaha kita apapun yang kita lakukan
semuanya bisa kalau kita bisa mengatur waktunya dengan Benar, baik ya. Setuju ya Bang Rehan? Setuju, Ibu. Oke. Nah, ini udah di akhir-akhir nih Bang Rehan. Ya, Ibu. Sebelum kita closing, bolehlah kita tanya sedikit dengan Bang Rehan. Tipsnya untuk memulai satu usaha itu apa ya Bang? Supaya yang adik-adik yang di bawah ini nggak takut gitu loh. Apa mesti modalnya dulu yang harus besar atau apa? Tips dari Bang Rehan sendiri gimana ya? Bolehlah di-sharing ke kita-kita. Boleh Ibu. Tipsnya itu kalau dari saya simple Ibu sebenarnya. Yang pertama tuh harus punya keberanian dulu Bu. Niat dulu, keberanian, lalu lakukan. Jangan takut Ibu. Apapun, saya dulu sebelum memulai ini banyak Bu pemikirannya. Aduh, saya takut nggak punya modal, takut modal kurang. Karena saya tahu buka kafe kan denger-denger cerita orang yang butuh 1 M gitu kan Bu. Ternyata waktu dijalani sebenarnya nggak seberat itu gitu. Nah, tapi untuk teman-teman Bu yang pengen memulai usaha, cobalah dari dasarnya itu bekerja dulu. Bekerja cari pengalaman. Kalau misalnya pengen jadi barista, pengen punya coffee shop, coba jadi barista. Gitu Ibu. Kalau pengen buka usaha ayam nih misalnya gitu kan Bu, jual ayam, ya udah coba jadi pekerja di ayam gitu kan, entah di ayam KFC gitu Ibu. Kita cari pengalaman ilmunya dulu, baru nanti kita harus berani gitu Bu. Jangan takut karena misalnya nanti takut nggak ada pengunjung. Asal tadi seperti yang Rehan bilang Ibu, kalau memang kita itu punya niatan yang baik dan juga bisa melayani orang dengan baik, insya Allah nanti kedepannya orang pun akan tertarik terus sama bisnis kita dan juga sama kita gitu Bu pribadi. Jadi untuk teman-teman yang lain jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, lakukan aja dulu, yang penting punya niat. Just do it, itu aja. Oke, jadi kuncinya 3 tadi ya Bang Rehan yang Ibu dengar. Yang pertama ada niat dulu, kemudian berani, yang terakhir lakukan. Kalau cuma niat aja nggak berani nggak dilakukan, kapan tahu hasilnya gitu ya Bang ya. Nah, jadi boleh kita terapkan tips dari Bang Rehan. Insya Allah semuanya akan dimudahkan dengan ada niat, kita berani melakukannya, kita lakukan dengan baik. Insya Allah semuanya akan berjalan seperti yang kita harapkan. Benar Ibu. Oke, hari ini Counting Planner sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan terus. Bye bye. Dadah.